Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin Bapak dan Ibu sekalian serta yang berbahagia saudara dan saudari serta adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri pengajian yang rutin dilaksanakan setiap ba'da maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bagian kitab yang diberi nama Kitabul Jami' pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq atau peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah membahas salah satu akhlak tercela, yaitu namimah atau adu domba. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Insyaallah kita akan bahas dua hadis malam ini, yaitu hadis 26 dan 27. Dan hadis 26 itu sebenarnya hadis yang makna atau kandungan hadisnya sudah pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang membicarakan masalah menahan amarah, ya, keutamaan menahan amarah. Jadi karena hadisnya sudah pernah, ya, secara kandungannya itu sudah pernah kita bahas, maka tidak terlalu kita bahas secara detail, ya. Hanya sekedar membaca dan sedikit membacakan faidahnya saja. Baik, hadis yang ke-26 yaitu hadis tentang keutamaan menahan atau meredam marah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang meredam atau menahan amarahnya, kaffallahu azza wa jalla anhu adzabahu,
maka Allah juga akan menahan siksanya, azabnya kepada dirinya. Bisa ditangkap nggih? Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah pun akan menahan azabnya, menahan siksanya kepada orang tersebut. Atau bahasa lebih mudahnya ya, barang siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan lindungi dia dari siksanya, ya, azabnya. Begitu nggih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Akan tetapi hadis ini ya secara derajatnya, ya, hadisnya sebenarnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ya, lemah. Tidak bisa kita gunakan sebagai dalil. Akan tetapi ya, kalau kita bicara secara kandungannya begitu ya, secara kandungan hadis tersebut, maka secara makna boleh digunakan. Ya, karena maknanya benar. Ya, enggak bertentangan dengan syariat kita. Karena memang ya maknanya bisa diterima. Ya, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya, ya, tentu Allah Ta'ala akan menahan siksanya kepada orang tersebut. Maka ada dua faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, meskipun dhaif nggih. Yang pertama adalah tentunya adanya konsep al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan memberi balasan sesuai dengan perbuatannya, amalannya. Ketika seorang hamba mampu meredam emosinya, apa yang terjadi, Pak Mas? Ketika ada seseorang yang bisa meredam emosinya, apa yang terjadi? Secara umum dia akan mendapatkan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ya. Kalau dia bisa menahan emosinya, ya, maka dia akan terjaga dari lisan yang buruk. Terus apa lagi? Dari akibat-akibat buruk emosi, apa saja biasanya? Lisan, terus ngamuk, mungkin memukul gitu ya. Apalagi kalau orang emosi itu biasanya ngapain, Pak? Nggak pernah marah nih, Pak. Masya Allah. Ngasih bingung nih. Orang tahu sih nih. Ya, secara umum lisan lagi, lisan dan perbuatan ya. Lisannya ngomong yang tidak semestinya ya. Kebun binatang disebut semua di absen itu ya. Ya, bisa mencela, mencaci maki, ngumpat, melaknat, banyak ya, gara-gara apa? Emosi. Atau bahkan secara perbuatan ya, main fisik bisa ya, mukul lah
ya, mungkin banting sesuatu lah, ya, atau bahkan naudzubillahi min dzalik, ya, yang paling parah itu sampai nopo menghilangkan nyawa. Jadi kalau ada orang nuruti emosinya, kan dia akan terjerumus kepada keburukan-keburukan. Betul? Betul. Nah, keburukan-keburukan yang dia lakukan saat menuruti emosinya, ini akan mendapatkan hukuman dari Allah, napa mboten? Iya kan ya? Ini akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lisannya ataupun karena perbuatannya. Nah, maka ketika ada seseorang yang bisa menahan emosinya, maka ini sama saja, ya, merupakan bentuk usaha agar Allah Subhanahu wa taala menahan siksanya. Ya, merupakan upaya agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan hukuman atau azabnya kepada orang tersebut. Berarti masuk nih, secara kandungan betul, ya, nggak ada masalah. Ya, meskipun hadisnya dhaif. Jadi itu yang pertama, ya. Hadis ini mengandung, ya, konsep al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian faidah yang kedua adalah bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan mendatangkan, ya, balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tadi mungkin secara amalan atau secara perbuatan hanya sekedar, ya, dalam tanda kutip menahan, ya, hanya sekedar nopo menahan amarah. Akan tetapi, ya, amalan tersebut mendatangkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain tadi, ya, tentu kita sudah pernah mempelajari, ya, selain tadi bisa terjaga dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya juga disebutkan contohnya di dalam ayat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ya, ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian, ya, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga yang luas ini disediakan untuk sinten? Orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara karakter atau sifat orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya, ya, baik dalam kondisi lapang maupun lagi seret, ya, Masya Allah. Kalau infak dalam kondisi lapang, ya, insya Allah lebih mudah, lebih mudah. Yang lagi omber, ya. Tapi kalau lagi seret, nah ini, ya, Masya Allah. Kalau bisa, ya,
Ini karakter-karakternya orang yang bertakwa. Kemudian apa lagi karakter orang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidha. Nah ini, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah ini berarti poin pembahasan kita di sini nih, ya. Di ayat ini di surat Ali Imran yang menunjukkan keutamaan menahan amarah ya ini. Termasuk karakter orang-orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh. Ya, orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Berarti dari ayat ini kita tahu keutamaan menahan amarah adalah termasuk ya karakter orang-orang yang bertakwa. Kemudian di antara keutamaan berikutnya ya, beberapa saja ya kita sebutkan. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qadzama ghaidha." Barang siapa yang menahan amarahnya. Ya, bisa meredam emosinya. Wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu. Dan sebenarnya dia itu dalam kondisi bisa melampiaskan emosinya. Perhatikan ya. Siapa yang bisa menahan emosinya padahal dia sendiri bisa melampiaskan amarahnya. Ini yang akan mendapatkan keutamaan ini. Kan ada ya orang marah kemudian bisa melampiaskan. Contohnya mungkin marah kepada orang-orang yang levelnya setara atau di bawahnya. Kan begitu. Mungkin marah kepada siapa? Teman misalnya. Marah kepada istri, marah kepada anak, ya. Itu secara umum mungkin orang yang levelnya di setara atau di bawahnya. Kalau bisa seperti itu ya, dia bisa lampiaskan sebenarnya, tapi ditahan. Maka inilah yang akan mendapatkan keutamaan da'ahullahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, ya. Maka Allah Ta'ala akan memanggil dia di hadapan ya manusia pada hari kiamat. Terus apa? Hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Maka Allah Ta'ala akan mempersilahkan dirinya untuk memilih bidadari mana saja yang dikehendaki, yang disukai. Niku Masya Allah. Panjenengan nahan emosi, ya, nanti disuruh milih bidadari. Pengen apa buatan? Ini diumumkan doh ya di hadapan khalayak ramai nanti di hari kiamat, ya, dipanggil, kamu terserah milih bidadari yang mana. Masya Allah kan, gara-gara apa? Menahan emosi tok. Ya, anak tok kan niki. Padahal secara praktek ya mata nangel gitu. Dan perlu diperhatikan ini, ya. Tadi yang akan mendapatkan keutamaan ini adalah apa? Yang bisa nahan emosi dalam kondisi bisa aslinya bisa melampiaskan. Jadi kalau yang bisa menahan emosi tapi sebenarnya nggak bisa melampiaskan, ya nggak dapat keutamaan ini.
Contohnya ada nggak? Marah tapi nggak bisa begitu. Ya tadi berarti mungkin ketika berhadapan dengan orang yang lebih tinggi, ya entah kedudukan atau kekuatannya, ya dia jengkel emosi, tapi lawannya wong gede dhuwur misalnya ya medeni, ya nyep marah ke priwe, ya mau marah tapi apa? Khawatir ya, setelahnya ke rumah sakit misalnya. Jadi ini meredam amarahnya gara-gara nopo? Nggak mampu. Ya. Ya wis lah, sabar bae lah lawannya abot ya. Atau lawan bosnya misalnya. Mau marah tapi takut dipecat, misal begitu. Ya ini nggak masuk. Ya. Jadi yang memang apa? Memang dia mampu. Ya punya kemampuan untuk melampiaskan. Itu ya, yang ketika ditahan akan mendapatkan keutamaan suruh memilih nopo widodari. Baik, itu hadis ya yang ke-26 dan secara lengkapnya ya mungkin agak lengkap begitu ya sudah pernah kita bahas ya. Itu tentang nopo? Ya, pembahasan tentang marah ya. Ini sudah pernah kita bahas di beberapa hadis sebelumnya. Ini hanya sekedar murojaah saja atau mengingat beberapa faidah keutamaan ya yang bisa didapatkan ketika menahan amarah. Ya, biasanya kalau anak widodari ini dan bikin semangat ya. Gini apa mboten? Napa kula tok sing baik. Hadis ke-27, 27 ya. Nah, hadis yang kita bahas ini yang ke-27 berisi tentang bahayanya atau larangan 3 karakter. Ya, 3 karakter. Yaitu pertama menipu, yang kedua pelit, dan yang ketiga bersikap buruk kepada budak. Ya, bersikap buruk kepada budak. Baik, kita akan bacakan hadisnya ya. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini sering kita sampaikan ya, ketika ada hadis yang diawali ancaman tidak akan masuk surga, maka maknanya apa? Apa? Tidak akan masuk surga dalam tanda kurung secara langsung. Berarti ancamannya berarti harus ya, kalau melakukan larangan-larangan yang disebutkan nanti ya, maka mengharuskan dia mampir ke neraka ya. Punya potensi ya dihukum di neraka. Ini ada ancamannya ya, ancamannya dihukum di neraka. Siapa saja yang enggak akan memasuki surga ya secara langsung ya, asalkan orangnya beriman asalkan orangnya beriman. Khibbun, yang pertama adalah orang yang atau penipu gitulah ya gampangannya ya. Khibbun, orang yang suka menipu
atau penipu. Kemudian wala bakhilun, ya. Kemudian nggak akan masuk surga juga orang yang pelit, bakhil. Wala sayyi'ul malakah, ya. Dan orang yang berperilaku buruk kepada budaknya. Dadi nggih napa mawon? Orang yang suka menipu, orang yang pelit, dan orang yang berbuat jelek kepada budaknya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, derajatnya hasan gharib, ya, hasan gharib. Baik. Karakter pertama yang dilarang di dalam hadis ini atau yang mendapatkan ancaman tidak akan masuk surga adalah orang yang suka menipu, ya, atau penipu. Ya, jadi ini ancaman yang keras bagi orang yang suka nipu, ya, maka dia tidak akan masuk surga. Alias dia punya akan diancam dengan siksa neraka. Nah, menipu ini, ya, bisa bentuknya adalah dalam rangka mengambil hak orang lain. Ya, menipu itu tujuannya adalah apa? Di antaranya untuk mengambil hak orang lain. Seperti apa? Menipu dalam jual beli. Ya, ini kan dalam rangka apa? Memperoleh keuntungan yang lebih besar, ya. Mengambil hak hartanya orang lain dengan cara yang batil. Ya, mungkin bisa menipu dari namanya timbangannya, nggih, atau takarannya. Bilangnya 1 kilo padahal aslinya mungkin 800 gram, ya, 8 on nggih. Nggih, 100 gram 1 on, ya. Oh, nggih. Misalnya begitulah. Kalau nipunya sedikit boleh nggak? Misalnya 990 gram misal. Ngomongnya 1 kilo tapi 990 gram. Boleh nggak? Tetap nggak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Itu kan seperti tikih. Tapi kalau banyak gimana, ya? Yang dijual itu paketan sekilonya itu banyak, ya sama aja, ya. Tuh, atau yang marak terjadi di zaman kita ini kan jual beli online, ya. Jual beli online atau apa sih jenenge? Iyalah, online lah, ya. Pas di foto, ya, di apa, posting gitu, ya. Yang di foto gambarnya seperti ini, ya. Ketika nanti dikirim sudah dibayar, ternyata, ya, tidak sesuai dengan deskripsi fotonya. Nah, ini penipuan juga. Ini sering terjadi, ya. Kayaknya barangnya tak gede gitu, ya. Begitu sampai rumah, anu barang cilik misalnya. Ya, jual beli motor itu juga sering sekali, ya. Misalnya bilangnya
mesinnya masih ya mulus, belum pernah diganti dan sebagainya, ternyata motor turun mesin dan sebagainya ya. Nah ini hati-hati ya. Ya, contoh itu hanya contoh saja ya, menipu dari sisi bentuknya jual beli ya. Ada juga yang menipu untuk berbuat makar ya, tipu daya ya. Contohnya menipu untuk tadi ya, atau kemarin sudah kita sampaikan misalnya adu domba. Ini kan biasanya ada tipuan-tipuan ya, gelomboni. Dalam rangka apa? Merusak hubungan beberapa pihak. Ya, misal hubungan rumah tangga, ya hubungan pertemanan, hubungan bisnis, ya bisa saja ya ada unsur tipuan. Ya, maka ini nggak boleh. Ya hati-hati. Ya, kadang ada orang menghalalkan berbagai macam cara ya untuk ya mencapai tujuan-tujuannya. Di antaranya dengan menipu. Dan menipu ini tentunya sangat identik dengan akhlak tercela, yaitu apa? Dusta. Ya, menipu ya mirip sekali dengan apa? Dusta, bohong. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang yang suka berbohong, selain tentunya itu karakter orang munafik nih, karakter orang munafik. Ini akan menghantarkan ke neraka jahanam. Ya, di dalam hadis riwayat lain itu dijelaskan dengan gamblang bahwasanya apa? Kedustaan ini akan menghantarkan seseorang kepada neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaknya kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Pasti. Orang yang jujur pasti akan mendapatkan kebaikan. Ya, dagang yang jujur meskipun untungnya tipis gitu ya, sedikit. Tapi baik nggak? Baik. Secara duniawi ya, dia akan mendapatkan rezeki yang halal, berkah. Ya, di akhirat dia akan memanen pahala. Pasti ya, jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, jujur mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan ketika seseorang berusaha untuk selalu jujur, ya menghiasi dirinya dengan kejujuran, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Nah, ini kita bicara yang jujur dulu. Setelahnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum wal kadziba. Waspadalah, hati-hatilah dari apa? Dusta. Karena apa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan ya, ini akan membawa, mengantarkan kepada kejahatan atau keburukan yang lain. Pasti ya. Contoh saja tadi lah, dagang sing gampang. Ya. Enggak jujur. Apa keburukan yang akan dia dapatkan? Rezekinya meskipun banyak, ya, tapi tidak halal, enggak akan berkah. Ya, dan tentunya di akhirat akan dapat dosa-dosa, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan juga biasanya kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Itu pasti nggih. Dalam hal-hal sederhana saja. Ya. Ditanya dari mana Lombok misalnya gitu. Biasanya ya pernah. Ini bukan lagi mengeneralisir nggih, semua santri begitu enggak ya, tapi saya pernah ya menginterogasi santri begitu ya. Sudah ada datanya ya, ini kabur begitu ya. Orang tuanya sudah konfirmasi enggak pulang ke rumah. Berarti kan kita sudah tahu ya. Ini apa namanya? Bohong. Ya ditanya saja, dari mana? Dari ini saya hanya contoh saja nggih, saya hanya contoh saja. Saya karena lupa ya persisnya bagaimana. Misalnya jawabnya gini ya. Pulang kok ya ke rumah ada acara keluarga ke Semarang misal begitu. Wah, ngarang lagi ini jelas ya. Nanti muncul pertanyaan lagi ya. Ke sana naik apa? Jawabannya jujur apa enggak? Untuk menjawab ke sana naik apa itu jujur atau bohong? Pasti bohong. Naik mobil, siapa yang nyupir, bohong lagi enggak? Ya, acaranya berapa hari, ya, lewat jalur apa, ya, sholatnya di mana, istirahat apa enggak, wah itu bohong-bohong terus, itu pasti. Ya. Ini hanya contoh saja, ya, menunjukkan bahwasanya kebohongan yang satu pasti akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Ya maka pasti itu akan mendapatkan keburukan yang lebih banyak. Hati-hati. Mending jujur ya, mending jujur aja udah ya. Selesai masalah daripada bohong ya. Akan melahirkan masalah-masalah berikutnya. Kemudian Nabi SAW bersabda wa innal fujuro yahdi ilan nar. Sedangkan keburukan akan menghantarkan seseorang kepada neraka. Wa may yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan jika seseorang senantiasa berdusta, ya, bergampang-gampangan dalam berdusta, bermudah-mudahan ya dalam berdusta, maka ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzaba, pendusta ya. Dicatat sama Allah sebagai apa? Pendusta. Ini bahaya, ini sudah dicatat ya. Baik, berarti itu bahayanya apa? Menipu. Kemudian yang kedua adalah bakhil, pelit. Ya, ini sudah kita bahas ya, baru beberapa pertemuan yang lalu lah. Jadi kita skip saja ya. Jadi ini bahayanya pelit, ya, jangan sampai pelit. Kemudian yang ketiga adalah ya sayyi'ul malakah, orang yang berbuat jelek, berbuat buruk kepada budaknya. Merasa aman apa mboten dari bagian yang ini? Wis orang mangsan budak iki langka. Aman? Aman apa mboten? Konsepnya jangan nyari budaknya ya. Budaknya sudah nggak ada jadi aman, bukan. Tapi kayak gini, cara berpikirnya, kalau budak kan nuwun sewu lah nggih, komoditi dagang berwujud manusia. Jadi manusia yang paling ya statusnya ini paling rendah. Nah, ketika bermuamalah atau berinteraksi dengan budak saja, kemudian interaksinya itu interaksi yang jelek, buruk, ini mendapatkan ancaman. Lalu bagaimana ya ketika ya berlaku buruk kepada orang yang statusnya, kedudukannya lebih tinggi dari budak? Siapa?
Siapa? Ya banyak, ya. Katakanlah pembantu, ya. Pembantu itu lebih tinggi daripada budak. Ada lagi nopo? Keluarga, ya, istri, atau orang-orang ya yang lebih mulia dari itu, orang tua, ya. Maka harusnya nopo? Lebih dijaga lagi apanya? Interaksinya, ya, hati-hati. Kalau berbuat buruk kepada budak saja, ini bisa ya mendapatkan ancaman neraka, ya, tidak akan masuk surga. Ya, lalu gimana lagi, ya, berlaku buruk kepada orang yang levelnya di atas budak. Ya, jadi bukan masalah ya langkah budaknya aman begitu ya, bukan. Ya, justru ini bahaya nih, wong sama budak aja dapat ancaman kalau berlaku buruk kepada mereka, apalagi kepada orang-orang yang ya secara kedudukan itu lebih tinggi. Dan berlaku baik kepada budak, ini kita bicara yang paling rendah nih. Berlaku baik kepada budak ini merupakan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat menjelang wafatnya beliau. Tuh. Ya, ketika mau wafat Nabi SAW justru apa? Di antara wasiat-wasiatnya adalah mengingatkan agar berlaku baik kepada nopo budak. Sebentar nggih, kita selesaikan sebentar. Mboten napa-napa niki. Apa wis anu ora rampung-rampung. Sebentar nggih, sebentar. Nabi SAW ya bersabda, as-salata wa ma malakat aimanukum. As-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah sholat dan budak-budak kalian. Diulang-ulang. Sholat dijaga, budak ya diperlakukanlah dengan baik. Nah, digandengkan dengan apa? Sholat. Ini perkara yang ya agung, yang besar, harus diperhatikan. Sholat, ya, sholat harus dijaga. Ya. Sebagian kaum muslimin beribun Pak, ya, sholatnya ya tidak dipedulikan. Ya, kalau kita lihat kebanyakan ya pemuda-pemudi nggih, mungkin di waktu sholat kita lagi berangkat, ya sih ada yang lagi tongkrongan di kafe, ya. Bahkan saya pernah ya kalau subuh itu Pak, ya berangkat subuh itu, ya kalau lewat kota gitu ya subuh, masih aja yang ada yang lagi jagongan di kafe, ya nongkrong di ya kafe. Itu kan mulainya berarti nggak mungkin berangkat ke kafe berangkat jam 3 pagi mungkin nggak? Enggak ya. Paling kan dari malam itu ya. Dari malam sampai subuh belum pulang, jagongan tok isinya. La haula wala quwata illa billah. Salatnya gimana? Ya, Nabi SAW mengingatkan itu ya sampai menjelang wafat. Ini menunjukkan betapa agungnya perkara sholat. Ya. Wong orang munafik saja gimana? Sholat yang berat bagi orang munafik itu nopo? Sholat isya dan subuh. Di antara alasannya nopo? Ya karena orang munafik kan riya ya. Sholatnya pengen dilihat sama orang lain. Kalau isya dan subuh itu kan peteng, makanya mereka nggak berangkat. Ya, wong ora keton wong apa? Berangkat sholat. Tapi masih ada mendingnya. Ya bukan mending juga ya. Tapi maksudnya gini, berarti kan selain isya dan subuh berangkat nggak? Berangkat ke masjid nggak? Sholat? Berangkat. Duhur, asar, maghrib masih berangkat. Ya, enteng bagi mereka karena bisa riya. Nah masa nuwun sewu nggih bahasane ya, masa yang muslimin tulen gitu ya kalah sih ya. Seandainya orang munafik ada di zaman sekarang, isya karo subuh ya lampune padang kelihatan banyak orang, berangkat nggak mereka?
berangkat ya. Lah kok sekarang ya kaum muslimin masjidnya padang ya nyaman ya malah nggak berangkat ya, maka ya jangan mau kalah ya, jangan kalah ya sama orang-orang munafik ya. Terus kemudian wasiat berikutnya adalah masalah nopo berbuat baik kepada budak ya, sampai menjelang wafatnya ini diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian nggih, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, terutama waktunya nggih sudah melewati batas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.